وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajahallah. Amma ba'du, yang saya hormati Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habsyi, Al-Habib Sadiq Al-Hamid, Al-Habib Muhammad, Al-Habib Umar Al-Hasani, dan Sayyid Mustafa bin Zain Al-Habsyi, para asatid, segenap pengurus Majelis Kuba Al-Habsyi, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan pengumuman bahwasanya tahun ini tetap akan kita adakan haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, yang rangkaian acaranya tanggal 27 November hari Sabtu malam Ahad akan dimulai pembacaan kitab atau Rawhah di rumah kakak saya Al-Habib Muhammad Mahdi bin Idrus Al-Habsyi di Jalan Petukangan Gang 9 habis maghrib. Rawhahnya Sabtu tanggal 27 habis maghrib. Kemudian haul tanggal 28 November hari Ahad, kita mulai dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 11. Karena hanya prosesi haul, yaitu Yasin Tahlil, ziarah Yasin Tahlil, pembacaan manaqib dan terjemah manaqib. Yang kemudian jam 11 kita akan geser ke Jalan Wonokusumo Lor, nomor 66, rumah almarhum Ayahanda Al-Habib Abu Bakar bin Idrus Al-Habsyi. Hari Ahad jam 11 kita akan mulai setelah zuhur, langsung setelah sholat zuhur akan dimulai pembacaan Maulid Simtud Duror. Dan haul itu nanti ada ceramahnya di sini. Ada ceramahnya di sini yang akan ceramah Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Habsyi dari Hauta Hadramut, yang insya Allah akan diterjemahkan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf dari Pasuruan. Maulid di Wonokusumo tidak ada ceramah lagi karena setelah Maulid Qiyam ada prosesi akad nikah. Setelah itu makan siang bersama. Kemudian karena bertepatan dengan akhir Ahad bulan Rabiul Tsani, sorenya habis asar kita akan adakan hadrah di sini. Kita akan adakan hadrah di Kubah ini habis asar sampai menjelang maghrib biasanya hadrah itu. Dan akan dihadiri oleh Habib Abdurrahman tadi. Dan habis isyaknya majelis. Jadi majelis yang 2 minggu yang akan datang kita niatkan untuk memperingati haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi tanggal 28 malam ba'dal isya majelis. Jadi acaranya padat nanti tanggal 28 itu. Dari jam 8 pagi sampai zuhur, asar ada lagi, habis isya ada lagi, awal isya ada lagi. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sekarang agak los, alhamdulillah ya. Agak los. Maulid di mana-mana besar-besaran sekarang, alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Qala radhiyallahu taala anhu, berkata radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. الحذر كل الحذر تطرح في قلبك أدنى غش أو غل أو حقد على أحد من الأمة المحمدية. Hati-hati, jangan sampai engkau menaruh ghish. Ghish itu sama, ghish, ghil, higid, benci, iri, dengki kepada salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW.
Kan sudah disebutkan dalam Al-Quran, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Jangan sampai hati kami ini ada rasa benci ya Allah terhadap orang yang beriman kepadamu, kepada Nabi Muhammad. Walau adaka ahadun la tujazihi bi fi'lihi. Seandainya engkau dimusuhi oleh salah seorang, jangan kau balas perbuatannya dengan perbuatan yang sama. Percuma kita membalas keburukan dengan keburukan karena Nabi sudah mengajarkan kepada kita jangan sampai kita membalas keburukan dengan keburukan. Lianna hadza syai'un naf'uhu 'aidun 'alaik. Karena kalau ada orang memusuhi kita, manfaatnya itu akan kembali kepada kita. Kita akan dapat manfaat kalau orang memusuhi kita. Jangan sampai kita benci. Jangan sampai kita bilang kenapa orang ini kok musuhi saya. Itu manfaatnya kembali kepada kita. Sebab disebutkan kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat katanya Rasulullah pasti akan dihasuti orang. Berarti kalau kita dihasuti orang, dibenci orang, dimusuhi orang, kita punya nikmat berarti. Kita punya sesuatu berarti. Yang orang itu tidak memilikinya. Makanya jangan kita benci. Bahkan disebut oleh Habib Muhammad bin Adrs, "Wa man kana sababan fi naf'ika ma yumkin tadhharu alaihi ghisyan aw ghillan." Dan barang siapa yang menjadi sebab engkau mendapatkan manfaat. Jadi kalau ada orang memusuhi kita, orang itu menjadi sebab kita dapat manfaat. Dapat pahala. Ya, kalau orang sabar terhadap gangguan orang, kita lihat bagaimana junjungan kita Nabi Muhammad, sabar dan tidak membenci yang memusuhinya. Bahkan kita yang memusuhinya itu sakit didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa iri, hasut di hati Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang memusuhi kita, orang itu menjadi sebab kita mendapatkan manfaat. Maka nggak mungkin kita memusuhinya, kita membencinya, kita iri kepadanya, dengki kepadanya. Lianna hadza min nata'ijis sifat al-basyariyah. Karena orang benci kepada kita itu terkadang memang itu sifatnya manusia. Orang ini punya kelebihan, dibenci. Bahkan pernah iblis itu datang sama Fir'aun. Diketok pintunya Fir'aun, ditanya sama Fir'aun, "Man? Siapa yang ngetok pintu saya?" Maka iblis menjawab, "In kunta rabbal alamin la ta'rifni." Kalau memang kamu Tuhan sekalian alam, pasti kamu tahu siapa saya. Fir'aun mengatakan, "Udkhul ya aduwallah." Masuklah wahai musuh Allah. Jadi musuh Allah ketemu sama musuh Allah. Fir'aun ngaku Tuhan, iblis maksiat di hadapan Allah. Maka katanya Fir'aun kepada iblis, "Iblis, Anda kan lebih senior dari saya. Ya, lebih dahulu dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sudah banyak pengalaman." Maka si Fir'aun tanya, "Man asyarru minna?" Pasti kamu tahu siapa yang lebih parah dari saya dan kamu. Saya ngaku Tuhan katanya Fir'aun, kamu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih parah? Maka apa katanya iblis? Ada. Yang lebih parah dari aku dan kamu tuh ada. Siapa? Al-hasid. Orang yang hasud. Orang yang dengki, iri. Loh kok bisa? Saya dulu pernah katanya si iblis punya anak buah. Anak buah saya itu taat sama saya. Saya suruh tinggalkan taat, ditinggalkan. Saya suruh maksiat, dia lakukan. Maka saya ingin membalas anak buah saya ini. Kamu mau apa? Karena kamu taat betul sama saya. Saya enggak mau apa-apa kecuali kamu binasakan sapi tetangga saya. Maka katanya iblis, saya enggak bisa bunuh. Iblis itu enggak bisa membunuh. Tidak bisa membinasakan. Jadi rajanya setan, bosnya kuntilanak, enggak bisa membunuh. Apalagi cuma si kuntilanak, anak buah. Apalagi cuma si gondoruwu dan lain sebagainya. Jangan kita takut sama setan, enggak ada yang bisa membunuh kecuali Israel yang bisa mencabut nyawa. Orang mati karena takut kepada setan, itu aja. Lagi mancing misalnya Bebe, lagi mancing muncul setan di tengah laut. Jemplung ke laut, karena takut dia nyemplung ke laut. Mati gara-gara tenggelam, bukan gara-gara si setan. Kalau Habib Sodek mancing ketemu setan, dipancing setannya sama dia malah. Dimasukkan ke bok nanti sama Habib Sodek ya.
Jadi setan beku nanti. Nah, kok bisa? Iya, saya dulu pernah punya anak buah, sehingga saya bilang nggak bisa saya membunuh sapi tetanggamu. Saya sebagai gantinya, saya kasih 3 sapi, nggak mau. Bunuh 7 sapi, nggak mau. Biarpun kamu tawarkan kepada saya berapapun sapi, saya nggak mau. Kenapa? Tetangga saya ini punya sapi 1. Saya punya sapi lebih dari 1. Tapi kok kelihatannya hidupnya lebih enak dari saya. Maka saya nggak ingin dia hidupnya lebih enak dari saya. Kok lebih nyaman hidupnya. Lebih tenang hidupnya, lebih bahagia hidupnya daripada saya. Kan kadang-kadang ada orang gitu, ya betul. Hasut sama orang yang hidupnya lebih bahagia. Maka saya ingin kamu bunuh sapinya supaya dia hidupnya susah. Itu tujuannya orang yang hasut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan hasut itu timbul dari rasa benci. Maka dibilang itu adalah sifatnya manusia. Kalau ada orang benci sama kita, hasut sama kita, apalagi kita berjuang di agama Allah, di jalan Allah, jelas Nabi saja dibenci kok. Siapa kita? Imam Syafi'i pernah istilahnya difitnah. Imam Syafi'i pernah difitnah. Maka santrinya mengatakan, kalau bahasa sekarang ya, Imam, kenapa engkau tidak klarifikasi? Kan kadang-kadang orang difitnah, dia klarifikasi lewat semua media yang dia miliki. Buat apa katanya Imam Syafi'i? Saya ini cuma Syafi'i, Allah saja nggak selamat dari fitnahan hambanya. Allah dibilang punya anak, itu kan fitnah dari hambanya. Nabi Muhammad aja nggak selamat dari fitnah umatnya, dibilang tukang sihir, dibilang apa Nabi Muhammad? Dibilang penipu. Bahkan zaman sekarang ada yang bilang Nabi Muhammad rembes. Padahal awak dirinya sendiri yang rembes gitu ya. Rambutnya gak karu-karuan. Memfitnah Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Apalagi aku. Cuman Syafi'i katanya Imam Syafi'i. Luar biasa ya. Jadi tidak membalas perbuatan buruk dengan keburukan. Wa ma taksibuhu min adawati aduwik aktar mimma taksibuhu min sadaqati sadiqik. Yang kita dapat manfaat dari permusuhan orang yang memusuhi kita, itu lebih banyak daripada manfaat yang kita dapatkan dari teman kita sendiri. Kadang-kadang teman kita sendiri cuman berteman, duduk, nggak menambah pahala terkadang. Apa? Li'anal adu yu'allimuka tahtamilul adza wa kadhmil ghaid wa satrul masawi wa takhalluq bil akhlaqil mahmudah. Karena musuh itu mengajari kita agar kita sabar terhadap gangguan. Jadi kalau dimusuhi kita sabar. Seperti ada yang ngomong ya, saya hanya ingin menyampaikan pada saat ini sabar katanya ya. Dia sendiri kesana kemari ya. La ilaha illallah. Jadi sabar, tahtamil adza. Semakin ditempa kita, mental kita semakin kuat. Kalau kita dimusuhi orang. Kemudian wakadmil ghaib dan juga bisa meredam amarah. Kita nggak marah dimusuhi orang, santai. Wasatrul masawi dan kita tutupi orang yang memusuhi kita itu. Kita tutupi. Kadang-kadang ya kita berbuat buruk sama orang, kemudian ada orang yang ingin membela kita. Dia tadi melakukan apa? Enggak ada apa-apa. Kan kita tutupi. Keburukan orang tersebut kita tutupi. Maka dia pasti ada sesuatu dalam hatinya. Waduh, ini luar biasa ini orang ini. Saya berbuat buruk kepadanya, ada orang ingin membelanya malah enggak ada apa-apa. Dia bilang gitu. Wa takhalluq bil akhlaqil mahmudah. Malah terkadang kalau kita dimusuhi orang seperti Nabi. Nabi dimusuh orang malah disenyumi sama Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berakhlak yang baik kepada musuh. Fasaratil adawah ainus sadaqah. Maka yang namanya permusuhan itu bisa-bisa menjadi intinya pertemanan. Sebab kalau kita membalas permusuhan dengan itu sabar, menahan amarah, kemudian apa? Menutup keburukan orang yang memusuhi kita. Dan kita membalasnya dengan akhlak yang baik. Apa enggak lumer hatinya orang tersebut. Seperti bagaimana para musuh-musuh Nabi Muhammad, lumer hatinya.
melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan langsung menjadi teman yang baik malah. Menjadi teman yang baik. Liman arafa, bagi orang yang mengetahuinya. Falihada yanbaghi lil insan an yufarriqa qalbahu anil khalqi. Oleh karena itu yang namanya manusia sudah seharusnya mengosongkan hatinya dari makhluk. Jangan sampai ada makhluk, yang ada Khalik, yang ada Allah, yang ada Nabi Muhammad SAW. Liyata ahlan nazarul haq, agar hati kita ini bisa menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya full sama makhluk, dunia, kayak teman, kayak dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat untuk pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya hati ini kita kosongkan dari makhluk. Lianna mahabbatul maula ma taskunu. Mahabbatu ghayruk ma tusakinu mahabbata ghayruh fi qalbi. Karena cinta Allah tidak mungkin bisa bercampur dengan cinta selain Allah di dalam hati. Gak akan menempati hati yang di situ hati sudah cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dunya mal'unah, sedangkan dunia secara keseluruhan ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha. Segala yang di dunia ini dilaknat oleh Allah illa dzikrullah, sesuai hadis Nabi Muhammad ya, illa dzikrullah wa man walah wa aliman wa muta'alliman. Kecuali zikir kepada Allah, itu yang enggak dilaknat sama Allah. Wa man walah, yang membantu zikir, wa alim, dan orang yang berilmu dan penuntut ilmu. 4 ini yang keluar dari laknat Allah di dunia ini. Selain itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita lihat yang selain 4 ini, karena dia dilaknat oleh Allah, susah, mau taat itu susah. Dan gampang maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Illa dzikrullah ay kullu ma ahbabtahu lillah wa ibtigha'a wajhillah fahuwa min dzikri al-haqiqi. Semua yang kita cintai karena Allah dan mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk zikir. Kita mencintai seorang wali Allah, Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Hasan bin Umar Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, karena Allah. Maka itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna dzikril haqiqi huwa an tushghila qalbaka bima yuhibbuhu Allah mink. Karena zikir yang sesungguhnya itu kita menyibukkan hati kita dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Apa yang dicintai oleh Allah dari kita? Yaitu apa yang dimudahkan bagi kita oleh Allah untuk mencintai sesuatu karena Allah. Itu berarti yang dimudahkan untuk kita. Masing-masing berbeda-beda. Ada yang cinta sama wali ini, ada yang cinta sama wali ini, ada yang cinta sama ustadz ini, ada yang senang sama ustadz ini. Dengan tanpa meremehkan yang lain. Tapi dia lebih cinta, karena ini mungkin lebih dekat tempatnya, karena mungkin dia terasa barokahnya dan lain sebagainya. Karena masing-masing manusia itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imadu dzalika wasasatu niyat as-salihah wa husnudzan billah wa bi khalqillah. Dan fondasi hal tersebut adalah kita memiliki niat yang baik dan husnudzan kepada Allah. Ini sekarang orang banyak yang suudzon sama Allah gara-gara corona ini. Padahal cuma dikasih corona sama Allah. Kenapa kok ada corona ini? Ini corona nggak mungkin ada kecuali dengan izin Allah. Kita harus yakin. Nggak ada sesuatu yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Dan kita harus mengimani hal tersebut. Harus terima. Terima nggak terima itu terjadi. Maka lebih baik menerima. Daripada nggak menerima malah kita dapat naudzubillah disebut su'udzon billah. Dan kita harus yakin di dalam corona ini pasti banyak hikmah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan sama Allah hanya dengan makhluk yang enggak kelihatan mata. Meskipun katanya ini ciptaan manusia. Ciptaan manusia. Si Markona ini ya. Tapi kalau enggak diizinkan sama Allah enggak bakal bisa dia berkembang, enggak bakal bisa. Kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzon bahwasanya segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala
itu baik bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ini ada permintaan Fatihah kepada pihak-pihak yang alhamdulillah menyumbang untuk majelis ini. Dikhususkan untuk Muhammad Rafif Al-Farizqi, mudah-mudahan menjadi anak soleh. Dan juga Fatihah untuk Haji Muhammad Rihan Fariza sekeluarga, Haji Zaini Mahdi sekeluarga, agar dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hajat kita semua dan juga hajat orang yang kita cintai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihatin wa ala man wasalafun salihun. Khususan ala mana wal Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ala mana wal Habib Muhammad bin Adurs Al-Habsyi, ala mana wal Habib حسن بن عمر الحبشي وعلى من والحبيب محمد بن أحمد المحضار وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم.